Ini dalam. Pakai ini atau itu? Ini dalam atau luar nih? Jelas ini. Tes. Dengar. Ini suara dalam atau suara luar nih? Dalam aja. Pakai ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini, di kesempatan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang dimana terdapat 1000 kebaikan di bulan Ramadan ini. Yang pertama-tama, marilah kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, adapun judul kultum kita pada hari ini yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan atau keistimewaan bulan Ramadan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah memerintahkan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 159 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya, Ya ayyuhallazina amanu, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang dimaksud di sini yaitu adalah orang yang mengesahkan Allah, tidak ada sekutu baginya, dan orang-orang yang mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, Nabi terakhir yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ati'ullah, taatlah kepada Allah. Allah memerintahkan kepada hambanya. Itu ati'ullah, taatilah Allah. Bagaimana cara kita mentaati Allah? Kita mentaati Allah itu dengan cara mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Allah memerintahkan kepada hambanya yang di atas tadi yang beriman mentaati Allah dan mentaati Rasul dengan cara mengikuti segala apa yang telah dikatakan dan dicontoh oleh Rasulullah. Wa ulil amri minkum, yang terakhir wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Nah, 3 aspek ini. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah terdapat keimanan di hatinya, untuk mentaati Allah,
mentaati Rasul dan mentaati ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin di antara kita. Berkaitan dengan pemimpin yang harus ditaati, Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Pemimpin yang harus kita taati itu adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki keimanan kepada Allah, pemimpin yang selalu mengajak kita kepada kebenaran, pemimpin yang selalu menunjukkan kita kepada kebenaran, pemimpin yang adil dan lain sebagainya. Menaati Rasul dengan cara mengikuti dan melaksanakan segala ucapan dan perbuatan yang telah Rasul contohkan, menjauhi yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Percayalah, semua yang diperintahkan itu akan bernilai sebuah kebaikan pada diri kita, dan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah tersebut itu merupakan suatu hal yang bila mana kita mengerjakan apa yang telah Rasul larang itu akan berimbas pada ketidakbaikan yang akan menimpa pada kita. Suatu ketika Rasulullah ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika Rasulullah duduk di antara sahabatnya di sore hari, datanglah di tempat yang mana Rasulullah duduk itu seorang sosok yang menggunakan pakaian putih, tidak nampak pada dirinya itu seperti dalam sebuah perjalanan, dan orang itu pun mendekat kepada Rasulullah. Singkat ceritanya, orang itu berbicara kepada Rasulullah, dan sahabat-sahabat di kala itu heran, siapakah orang ini? Di dalam hati dan pikiran sahabat itu timbul pertanyaan-pertanyaan, siapakah orang ini? Berani-beraninya datang mendekati Rasulullah. Orang itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Wa qala Rasulullah, dan Rasul berkata, atau Rasul menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh orang tadi, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajju baiti an istata'ta. Yang mana artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada orang yang bertanya tadi, Islam adalah yang pertama, seseorang itu diakui keislaman atau aspek keislaman seseorang itu ada 5. Yang pertama, seseorang itu mengakui bahwasanya Allah itu adalah merupakan satu-satunya zat, tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah lah yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mengakui bahwasanya Muhammad itu Rasulullah yang terakhir diutus. Yang kedua, aspek keislaman seorang itu tuqimus shalah, dia mengerjakan salat. Setelah seorang meyakini bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan dan Muhammad itu Rasulullah, dia melaksanakan salat. Tuqimus shalah, dia melaksanakan salat. Salat wajib dikerjakan, salat sunnah dikerjakan. Wa tu'tiz zakah, dan dia membayar zakat.
Nah, zakat ini merupakan suatu sistem yang telah ditetapkan oleh Allah dalam rangka saling tolong menolong. Bagi seorang yang telah memenuhi nasabnya atau batas zakat yang harus dikeluarkan, seorang muslim harus mengeluarkan zakatnya itu dan untuk didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang keempat, tasumu Ramadan, berpuasa Ramadan. Dan terakhir, wa tahajju baiti in istata'ata. Yang terakhir, berangkat haji bila mampu. Hadis ini menceritakan tentang rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Tuqimus shalah. Yang pertama syahadat, yang kedua tuqimus shalah, yang ketiga tu'tiz zakah, mengeluarkan zakat, yang keempat tasumu Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, yang kelima haji bagi yang mampu. Nah, berkaitan dengan puasa Ramadan, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh suci ini, yang penuh keberkahan, yang mana di bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana ketika kita mendapatkan malam ini, malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, puasa Ramadan ini adalah puasa yang wajib dikerjakan oleh orang-orang muslim, yang mana dia dari awal tadi orang-orang muslim yang telah memiliki keimanan, memiliki iman, mempercayai bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Muhammad itu Rasulullah. Perintah untuk melaksanakan salat, perintah untuk melaksanakan Siyam Ramadan atau puasa Ramadan ini tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana artinya ayat ini sama persis dengan redaksi awal ayat tentang rukun Islam tadi. Itu Allah menyeru, ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang telah beriman. Di sini Allah menyeru kepada hamba-hambanya yang khusus yang telah memiliki keimanan pada diri hamba tersebut. Nah, oleh karena itu, kenapa puasa Ramadan itu wajib untuk orang-orang yang beriman tanpa adanya uzur. Kutiba alaikum siyam, telah diwajibkan atas kamu untuk puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah Allah wajibkan puasa itu kepada kaum-kaum sebelumnya, kepada hamba-hambanya sebelum Nabi Muhammad. Nah, eksistensi keberhasilan dari puasa ini bisa kita ukur. Allah juga memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari beberapa makhluk hidup yang Allah ciptakan. Nah, untuk eksistensi keberhasilan seseorang hamba dalam melaksanakan ibadah puasa atau melaksanakan proses puasa yang diperintahkan oleh Allah ini, bisa kita melihat contoh makhluk hidup yang diciptakan Allah, yaitu ulat. Nah, ketika kita melihat ulat yang pada awalnya dia jalan melata, bahkan ada manusia yang sedikit merasa jijik dengan ulat itu. Nah, atas perintah Allah, ulat ini dia hari demi hari, bulan demi bulan, ulat ini dia membungkus diri dalam
dalam selimutnya atau kepompong itu. Nah, selama di dalam selimut ini, ulat itu dia tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan aktivitasnya seperti biasa, dia berpuasa. Ulat itu di dalam kepompong itu dia berpuasa, dia tidak makan. Tidak makan ulat itu selama di kepompong itu. Dia berpuasa. Itu semua atas kehendak dan izin Allah. Nah, dalam puasa yang telah ditentukan kapasitasnya terhadap ulat ini, ketika hari akhir dia puasa, dia selesai melaksanakan puasa di dalam kelompok ini, dia keluar dari kelompok ini dengan rupa yang lebih indah dari sebelumnya. Dia keluar dari kelompok ini dengan bentuk rupa yang lebih indah dari sebelumnya, yaitu kita sebut dia sebagai kupu-kupu. Nah, inilah contoh yang bisa kita ambil sebagai muslim terhadap apa yang telah Allah ciptakan. Seyogyanya seorang muslim ketika dia melewati proses demi proses, step demi step dalam bulan puasa ini, di akhir puasa ini ada sebuah perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang awalnya ketika seorang muslim itu sebelum dia masuki bulan Ramadan itu, sebelum dia berproses bulan Ramadan itu, dia sering berkata kotor misalnya, sering berbuat curang. Setelah dia melewati proses puasa ini, di akhir Ramadan dia bisa meninggalkan itu semua. Itulah seyogyanya keberhasilan kita sebagai muslim dalam melaksanakan puasa Ramadan ini. Itu semua bisa kita ukur pada diri kita masing-masing nanti. Kita bisa lihat, kita bisa flashback bagaimana ketika diri kita sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Kita bisa lihat diri kita masing-masing. Kalau kita sebelum Ramadan seperti ini dan setelah Ramadan sama saja, itu menggambarkan tidak berhasilnya kita dalam mengikuti proses Ramadan ini. Tidak berhasil kita di Ramadan kali ini. Nah, itulah tadi contoh dari, atau kita bisa mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Berikutnya keutamaan di bulan Ramadan. Keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang telah berhasil melewati proses puasa tadi. Yang pertama, Allah jauhkan orang itu dari api neraka kelak, bukan sekarang, kelak. Kelak Allah berjanji di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Allah akan jauhkan orang-orang yang melaksanakan puasa ini dari api neraka. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari sabi'ina kharifan. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka. Nah, itu pertama keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ini. Yang kedua, keutamaan berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan perisai bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk membentengi dirinya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asyamu junnatun. Puasa itu perisai. Maksudnya adalah puasa ini merupakan perisai atau pelindung seorang muslim, pelindung seorang muslim, pelindung seorang muslim dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, misalnya ketika seorang muslim akan melakukan sebuah keburukan, akan melakukan sebuah perilaku yang tidak baik, dia ingat, saya puasa, katanya, saya puasa, yang mana ketika saya mengerjakan keburukan ini, puasa saya sia-sia. Nah, ini maksudnya asyamu junnatun. Puasa itu seperti perisai yang melindungi orang yang berpuasa tersebut. Paham? Yang ketiga, keutamaan orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Orang yang berpuasa Ramadan, dia akan memperoleh kegembiraan ketika berbuka dan menghadap Allah. Nah, maksudnya ini keutamaan yang ketiga ini, dia akan merasakan kegembiraan ketika berbuka. Dari mulai imsak seorang muslim itu diperintahkan untuk menahan dirinya supaya dia tidak makan dan tidak minum selama menjelang maghrib. Nah, ketika maghrib itu ketika sudah maghrib, saat sudah dibenarkan, saat sudah diperbolehkan untuk berbuka, untuk makan, nah itu pasti akan timbul rasa kesenangan di dalam diri kita. Ya, nah itu keutamaan kesenangan ketika akan berbuka dan menghadap Allah. Nah, nanti ketika akan menghadap Allah, Allah akan memprioritaskan hamba-hambanya yang melaksanakan apa yang telah diperintahkannya seperti puasa. Yang keempat, keutamaan bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa akan diampuni dosanya. Ini di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis rawahul Bukhari, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lagi-lagi ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu perintah yang Allah perintahkan kepada kita, harus kita memiliki keimanan. Bapak ulangi lagi, yang artinya barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman, maka akan diampuni dosa-dosanya di tahun yang lalu. Nah, ini keutamaan yang keempat, keutamaan bulan Ramadan ini, bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa-dosa kita yang telah lalu akan Allah ampuni ketika di bulan yang penuh ampunan ini, dengan syarat ketentuan kita berhasil melewati atau kita sukses dalam melewati proses Ramadan ini. Setelah Ramadan, seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal, untuk cara pengukuran kita, apakah kita telah sukses dalam melaksanakan bulan Ramadan ini, kita lihat ada sebuah perubahan yang
menuju ke, ada sebuah perubahan dari perubahan yang menuju ke kebaikan. Ada perubahan baik pada diri kita setelah kita melewati bulan Ramadan ini, setelah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan ini. Kalau perubahan itu tidak kita rasakan pada diri kita, tak ada perubahan itu di diri kita, itu berkemungkinan puasa kita di tahun ini tertolak. Berkemungkinan tertolak jika tidak ada perubahan kebaikan pada diri kita. Nah, oleh karena itu, marilah di momen bulan Ramadan yang 143 Hijriah ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan dengan sebaik-baik untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan memperbanyak sholat sunnah, dengan memperbanyak sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang kelima, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Yang kelima, hampir sama dengan yang keempat, puasa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Itu Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Marilah kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan penuh keseriusan, dengan melaksanakan dengan penuh keimanan, meyakini bahwa apa yang kita kerjakan atas perintah Allah ini itu tidak akan sia-sia, pasti akan dibalas oleh Allah kebaikan, kalau tidak di dunia, di akhirat kelak. Sekian yang dapat sampaikan, terlebih terkurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.